Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alika Rahma. Di video kali ini saya akan membahas seputar beberapa kesalahan UTBK 2021, di mana yang wajib banget kalian hindari agar tidak gagal, tidak didiskualifikasi, dan mendapatkan nilai rendah. Oke, pokoknya pada video kali ini sangat penting sekali dari berkas yang harus dibawa, outfit yang harus kalian pakai, dan beberapa nilai yang mungkin gak keluar. So, stay tune terus ya sampai selesai. Baik, inilah beberapa perlengkapan ujian yang harus dibawa peserta. Yang pertama, yaitu ada kartu tanda peserta yang wajib kalian download pada akun masing-masing dan dicetak dengan ukuran kertas A4 sebanyak 2 lembar ya. Dimana pada lembar pertama biasanya itu ada identitas, ujian ruangannya di mana, terus ada foto juga. Lalu pada lembaran kedua biasanya ada jadwal yang bisa membantu kalian untuk mengingatnya. Lalu untuk yang kedua ada fotokopi ijazah di mana harus dilegalisir atau adanya surat keterangan duduk kelas 12 dan perlu juga data NISN dan NPSN sekolah. Biasanya sih harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Lalu untuk yang ketiga, bawalah pas foto ukuran 3x4. Diusahakan fotonya sama ya dengan kartu peserta. Lalu untuk yang keempat, bawalah alat tulis sendiri. Ini sih jaga-jaga ya, opsional. Takutnya emang di sana disediain biasanya berupa pensil penghapus gitu. Cuma buat jaga-jaga takutnya rusak atau gimana, jadi bawa aja. Untuk yang kelima, kalian tentunya harus pakai masker dan bawa hand sanitizer juga, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi atau COVID ini. Dan untuk yang terakhir, kalian wajib banget untuk tes swab atau rapid antigen, tapi khusus untuk pusat UTBK yang mewajibkan. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor nilai saat UTBK untuk menghindari faktor nilai rendah. Untuk yang pertama, yaitu jangan gugup dan harus fokus pada saat ujian. Karena kenapa? Agar suhu badan kita tetap normal. Pada dasarnya, suhu badan kita itu akan merespon ketika saat ujian, apakah naik ataupun turun, sehingga kita tidak gugup dan tetap tenang. Adapun diusahakan ya survei terlebih dahulu terhadap lokasinya dan ruang ujiannya. Jadi agar kita tahu gitu ruang ujiannya di mana, dan ketika di sana kita tidak mendadak dan tidak kesasar. Untuk yang kedua, yaitu harus membawa semua syarat berkas dalam satu map secara rapih, gak kececer gitu. Untuk yang ketiganya, yaitu menggunakan pakaian rapi dan sopan. Untuk yang keempat, usahakan datang in time, di mana 1 jam sebelum ujian. Awas, jangan terlambat dengan alasan apapun ya, karena kurang dari 30 menit maka tidak bisa mengikuti ujian. Dan untuk yang terakhir, kita harap tenang, selalu berdoa. Faktor berikutnya yaitu buatlah strategi jawab benar pada UTBK. Karena semakin bernilai tinggi dan banyak yang benar pada jurusan yang kalian pilih dan pada mata pelajaran yang kalian anggap penting juga, maka semakin memperbesar peluang lolos. Lalu untuk yang terakhir, usahakan jawab soal sebanyak-banyaknya ya. Awas, jangan dikosongkan, karena menurut penilaian IRT tidak ada pengurangan soal salah. Jadi misalnya kalian mengisi beberapa soal namun ada yang salah, jadi itu tidak berpengaruh terhadap nilai atau tidak dikurangi. Baik, selanjutnya ini beberapa rekomendasi dari saya sendiri dalam menghadapi persiapan UTBK. Untuk yang pertama, yaitu cek terlebih dahulu persiapan UTBK sebelum hari ujian, baik itu bisa malamnya atau 1 hari sebelum ujian, dengan mengecek beberapa berkas yang wajib dibawa saat UTBK. Terus outfit
pakaiannya gitu. Kalian bisa persiapkan terlebih dahulu biar tidak mendadak nantinya. Berkas-berkas yang telah saya jelaskan tadi halnya seperti kartu tanda peserta, pas foto, ataupun yang lainnya. Untuk yang kedua, yaitu belajar UTBK sesuai jadwal ya. Dan aturlah waktu sebaik mungkin, serta ikutilah beberapa tryout sebagai simulasi latihan. Karena kalau belajar tidak diatur sesuai jadwal, nanti kalian bisa bingung gitu, harus belajar dari yang mana nih. Terus kalian juga perlu beberapa soal-soal latihan yang bisa membantu kalian dari beberapa sosial media. Bisa itu dari YouTube, dari Instagram kah, atau dari Google kah. Dan juga beberapa tryout itu sebenarnya memang kalian bisa ikut dari yang berbayar maupun yang gratis. Untuk yang ketiga, jangan terlalu keras belajar hingga drop, lelah, bahkan sakit. Apalagi kalau misalnya menuju hari H nih, kalian belajar terus-menerus. Nanti bukannya malah masuk gitu, tapi malah buat kalian down dan bisa pusing juga. Pokoknya atur waktu sebaik mungkin. Untuk yang keempat, jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya. Karena pada dasarnya tubuh, otak, dan pikiran memerlukan tenaga untuk mengerjakan soal-soal ujian. Dan juga jangan lupa sahur terlebih dahulu untuk kalian yang menjalankan puasa. Untuk yang kelima, gunakan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer untuk jaga-jaga. Lalu untuk yang terakhir, tetap tenang dan selalu berdoa ya. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor diskualifikasi. Untuk yang pertama, tidak hadir tepat waktu. Karena kenapa? Di dalam lembaran kartu peserta telah tertera jadwal ujian yang harus kita ingat selalu, di mana harus datang 1 jam sebelum ujian. Untuk yang kedua, tidak membawa berkas saat ujian. Telah saya jelaskan ya di slide sebelumnya bahwasanya berkas itu harus disatukan dalam satu map biar gak kececer dan harus dicek terlebih dahulu sebelum hari H. Lalu untuk yang ketiga, terkonfirmasinya positif COVID. Apalagi ini di masa sekarang itu bahaya banget gitu ya. Dan mungkin kalian bisa ujian susulan dengan menghubungi pusat UTBK yang kalian tuju. Lalu untuk yang keempat, curang membawa yang tidak diperbolehkan. Apa saja sih itu? Seperti kalkulator, HP, catatan-catatan penting, dan sebagainya. Untuk yang kelima, foto identitas diri berbeda. Ya logis aja ya, di dalam foto-foto siapa yang datang siapa. Ini bisa didiskualifikasi. Lalu untuk yang keenam, menyalin atau memotret soal. Halnya menyontek ke teman sebelah ataupun yang lainnya gitu. Jadi hati-hati ya, beberapa faktor di sini bisa memicu kalian gagal dalam UTBK dan didiskualifikasi. Pembahasan selanjutnya mengenai outfit atau pakaian UTBK yang disarankan. Untuk yang pertama bagi wanita ya, dimana disarankan rambut diikat dengan rapi jika yang mengenakan hijab gitu ya. Pokoknya senyaman mungkin. Lalu untuk yang kedua, selalu menggunakan masker kain ataupun face shield yang lainnya, mematuhi protokol kesehatan. Untuk yang ketiga, kenakan kemeja pakaian berkerah, baik itu buat laki-laki ataupun perempuan gitu. Bisa kemeja lengan panjang atau pendek. Pokoknya untuk warna dan motifnya bebas aja sih ya. Tidak harus wajib warna hitam nih atau warna putih nih. Pokoknya bebas. Untuk wanita juga bisa menggunakan gamis gitu ya. Lalu untuk yang keempat, buat wanita dilarang menggunakan celana berbahan jeans. Jika menggunakan rok, gunakan rok yang sesuai dengan norma alias tidak ketat. Kalau misalnya mau pakai celana, jangan celana jeans juga ya. Minimal ya seperti celana kerja gitu atau ya bebas sih. Lalu untuk yang terakhir, untuk wanita, gunakan sepatu tertutup yang nyaman untuk berjalan kaki. Adapun untuk pria nih, jangan menggunakan penutup kepala ya, seperti topi, bando ataupun yang lainnya gitu. Jadi rambutnya harus tertata rapi. Lalu selalu kenakan masker, sama ini juga ya, pria atau wanita juga. Lalu untuk yang ketiganya buat laki-laki, sama gunakan kemeja yang berkerah
bebas ya warna motifnya mah. Lalu untuk yang keempat, dilarang menggunakan celana berbahan jeans. Jadi sama, laki-laki juga jangan menggunakan jeans. Celananya harus berbahan kain gitu. Bisa katun, terus celana seragam sekolah ataupun chino dan yang lainnya pokoknya. Dan untuk yang terakhir, sepatunya tertutup sama ya, nyaman untuk berjalan kaki gitu. Pokoknya kalian harus ingat selalu dan persiapkan yang matang sebelum hari H-nya. Mungkin cukup sampai sini saja pembahasan dari saya mengenai beberapa faktor penentu dalam UTBK. Semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat selalu, jangan lupa jaga kesehatannya, berdoa, berusaha, berikhtiar, dan tawakal. So, semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.